Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkra. Tepat pada hari ini, hari Senin, tanggal 20 Maret 2023. Saya mengundang, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita bersaat teduh, kita memohon pimpinan dari Tuhan sebelum mendengarkan firman. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Cinta kasih-Mu lah yang membuat kami terus dapat hidup. Bahkan kami mau mengakui bahwa kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Biarlah firman-Mu di hari ini boleh menjadi peneguh supaya kami terus mengarahkan hati kami hanya kepada-Mu. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, berbicara tentang mengampuni itu bukanlah sebuah hal yang mudah. Terlebih ketika kita disakiti oleh orang-orang yang kita kasihi. Bahkan dikatakan orang yang berada di dekat kita atau orang paling dekat dengan kita itu punya potensi untuk menyakiti itu sangat besar. Maka tidak heran proses dalam mengampuni itu juga bukan proses yang mudah. Saya seringkali mengibaratkan bahwa proses mengampuni itu sama seperti balok kayu yang kemudian ditancapkan atau dipaku gitu ya. Ketika paku itu berhasil menancap kepada batang kayu, maka akan sukar untuk kemudian menghilangkan bekas paku tersebut. Dan itu adalah sebuah luka yang terjadi atau yang kemudian dialami ketika seseorang mengalami sebuah luka. Tetapi ketika kita dapat memberikan pengampunan, justru akhirnya kita belajar untuk memberikan sebuah kesempatan bagi orang tersebut mengalami sesuatu hal yang lebih baik. Orang tersebut kemudian boleh mengalami pembelajaran dari kesalahan yang ia lakukan. Yang terpenting adalah kita diajak untuk memberikan kesempatan. Maka sama seperti di dalam bacaan kita, bagaimana Saulus juga diberikan pengampunan oleh Tuhan. Maka mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Bagian lengkapnya dapat saudara baca di dalam perikop Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-19a. Kalau kita mendengar tentang bagaimana pertobatan Paulus, itu adalah sebuah karya yang begitu sangat besar. Bagaimana tidak seseorang yang tadinya melukai, kalau tadi dikatakan dari kita menganiaya Tuhan, sebab Saulus menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan itu dikatakan Yesus sama seperti menganiaya aku. Artinya setiap kita yang percaya kepadanya itu dianggap Tuhan menjadi bagian dari dirinya, menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Maka di bagian ini dikatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Ketika bagian ini mengingatkan tentang apa yang dilakukan oleh Saulus, tentu itu membuat banyak kenangan. Tetapi justru di dalam kelemahan itulah, di tengah perjumpaan itulah Tuhan mau untuk memakai Saulus. Yang akhirnya Saulus berubah nama menjadi Paulus. Tetapi yang menarik di dalam kisah pengampunan ini adalah ketika yang pertama, bagaimana Tuhan memberikan pengampunan kepada Saulus. Artinya Tuhan memberikan sebuah kesempatan bagi mereka yang telah melukai hati Tuhan untuk boleh mengalami pemulihan. Yang kedua, bagaimana seorang Saulus yang akhirnya mengalami sebuah perjumpaan, dan perjumpaan itu dimaknai dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan pelayanan Saulus yang berubah menjadi Paulus, pelayanannya begitu luar biasa. Bahkan sampai saat ini kekristenan hadir juga karena bagaimana pelayanan dari Paulus kepada dunia ini. Maka ini menjadi sebuah kesempatan yang baik, di mana kita juga diundang oleh Allah untuk mau bersedia mengampuni. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mengaku menjadi pengikut Kristen, pengikut dari Kristus, maka sudah seharusnya kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Bukan hanya mengikuti, mendengar, tapi juga melakukan firman itu. Dan yang kedua, mari kita belajar untuk seperti Saulus, ya, memanfaatkan, memaknai betul kesempatan pengampunan itu dengan respon sungguh-sungguh
dengan melakukan perubahan hidup, menunjukkan perubahan yang sungguh-sungguh, maka setiap kita juga diundang untuk memberikan yang terbaik ketika kita diberikan kesempatan orang yang mengampuni kita, gitu ya. Hari ini bersama-sama dalam masa raya Prapaskah kita diundang untuk memaafkan. Sekali lagi, proses memaafkan bukanlah hal yang mudah. Mungkin butuh waktu, butuh proses. Tetapi yang terpenting adalah jangan biarkan bahwa setiap kita berjuang sendiri di dalam pergumulan ini. Supaya proses memaafkan, proses mengampuni ini boleh berjalan dengan baik, maka serahkan juga kepada Tuhan. Minta bimbingan Tuhan, minta Tuhan mengarahkan. Supaya rasa sakit kita ini boleh luntur. Sehingga proses mengampuni dan diampuni menjadi satu kesempatan untuk kita merayakan hidup bersama dengan cinta kasih Tuhan. Sebab bukankah Allah sendiri telah mengampuni kita? Dan kita sudah selayaknya hidup untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Kita diundang untuk memaafkan satu dengan yang lain. Kiranya firman hari ini boleh meneguhkan setiap kita di tengah segala pergumulan, di tengah segala permusuhan yang mungkin saat ini sedang kita alami, pergumulan-pergumulan. Kita ingat akan firman ini untuk belajar mengampuni, memberikan kesempatan satu dengan yang lain. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama kita menutup renungan kita di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan memberikan pengampunan. Kami menyadari tanpa pengampunan dari-Mu, kami mungkin tidak bisa hidup sebebas seperti saat ini. Namun biarlah karya pengampunan-Mu menjadi sumber semangat kami untuk kami juga dapat melakukan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami. Ajarlah kami dan mampukanlah kami untuk membuka hati kami pada proses pengampunan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Sang Sumber kehidupan, kami memohon. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai saudara sekalian. Sampai jumpa.